tumben-tumbenan nih foodies, Tasya rela bangun pagi ke pasar bahkan buat beli sayur tapi ngantri di warung mie cendana yang lagi viral nih di Malang, Jawa Timur. Tapi ya gitu deh, nasib ke tempat yang lagi viral begini ya foodies, antriannya itu loh aduh menguji kesabaran banget ya. Kalau pasar pada umumnya kita kan buat beli kebutuhan sehari-hari ya, daging-dagingan, sayur-sayuran. Ini uniknya di pasar Klojen ini justru jualan kulineran. Ya lihat ya, tempatnya tuh kayak tempat biasa orang jual-jual daging gitu. Malah sebelahan sama yang jual daging gitu foodies. Segini aja tuh warung mie-nya baru buka loh foodies. Dan biar tertib nih sistem pelayanannya di sini pakai nomor antrian. Tapi itu juga masih dibikin per kloter lagi karena saking penuhnya. Wih. Mesti stok sabar nih yang banyak. Perut makin kriuk-kriuk foodies. Aduh udah lapar banget, ngantrinya aja bikin tambah lapar ya foodies ya. Akhirnya sampai juga di kasir. Mbak ini menunya ada apa aja Mbak Kita untuk menu tuh cuma ada 2 aja Kak. 2 menu? Ya, kita cuma punya mie goreng sama mie kuah aja. Oh ini foodies, mie goreng dan mie kuah ini harganya semua sama 15.000. Sama Kak. Pantesan aja banyak yang rela antri dari pagi sebelum warungnya buka foodies. Dari harga aja udah idamannya warga menang-mending nih. Padahal jualnya cuma 2 menu. Akhirnya makanannya jadi juga foodies. Ini ada 2 menu, ada mie kering sama bihun kuah. Karena emang cuma ada 2 menu. Tasya pengen cobain yang kuah dulu nih foodies. Oke. Kuahnya warna putih, tapi nggak bening, agak pekat nih. Coba kita coba. Oh, sekarang Tasya tahu kenapa ini bihun kolagen. Ini kayaknya kaldu ayam ya foodies, karena kolagen emang bisa didapetin dari beberapa jenis makanan. Salah satunya kayak ceker ayam, ikan, nah macam-macam. Nah kebenaran ini kuahnya nih kuah kaldu ayam, jadi ada gurih-gurihnya gitu foodies. Waduh, sering-sering makan di sini bisa makin cantik, makin awet muda, nggak ada keriput-keriput garis halus ya. Kesan pertama sebelum seruput kuahnya itu udah kenceng banget wangi minyak bawang putihnya foodies. Apalagi pas kuahnya masuk ke mulut, aromatik minyak bawangnya tuh kayak makin semerbak banget nembus ke hidung guys. Gak cuma aromanya yang lazis, tapi gurihnya kuah kolagen ini juga gak ada lawan. Gurihnya tuh tipe yang bikin segar mata dan ngangetin lambung loh foodies. Iya serius, ini cocok banget sih buat sarapan. Tekstur si bihunnya itu juga kenyalnya pas ya foodies, dan masih anget. Jadi benar-benar gurih dari kuah kaldu si tadi ayam, kuahnya dicampurin sama si bihunnya. Jadi kombinasi yang cakep banget foodies. Apalagi kuahnya anget-anget. Porsi bihun kuahnya juga nggak main-main foodies. Ini porsi kenyang untuk sekelas menu sarapan. Nah kita saranin nih kalau makan mie bihun kuah ini harus pas masih hangat-hangatnya. Biar kuahnya nggak cepet ngeresep ke bihunnya. Sayang kan kehilangan momen nikmatin bihun yang kuahnya buanjir kayak begini. Nah foodies, toppingan yang udah masuk ke paketan menu mie kuah ini itu ada ayam char siu yang udah di torch dulu sebelumnya. Rasa smoky-nya pekat banget foodies. Karena di torch tadi, jadi ada rasa-rasa smoky, aroma-aromanya juga. Plus dagingnya tuh sebenarnya udah matang sebelumnya. Jadi si ayamnya tuh udah dimasak, udah dipisahin dari tulangnya. Habis itu di torch lagi, kayak diangetinnya gitu dengan cara di torch foodies. Semuanya komplit jadi satu foodies. Dan ini porsinya cukup besar ya. Untuk harga 15.000 ya foodies ya. Ini bener-bener banyak foodies. Bener-bener murah meriah gitu ya foodies. Wih, harganya ramah di kantong foodies. Ayam char siu-nya ini juga direbus dengan bumbu, makanya udah ada rasa gurih luar dalam tuh foodies. By the way Baswe, tekstur ayamnya tuh empuk plus juicy-nya juga masih ada banget loh. Untuk bagian daging yang kena torch, teksturnya jadi agak garing, bukan kering yang bikin seret kok. Well, ini mah definisi pelengkap hidup banget ya, kayak kamu sama aku foodies. Yang ini mie gorengnya, jadi pakai mie kuning pipih gitu foodies. Nah uniknya kalau makan mie biasanya ya, atau bihun-bihunan kayak bakso-baksoan itu biasa sambalnya tuh sambal cabai yang butir-butir. Kalau ini pakai chili oil, yang biasanya dipakai buat temennya dimsum gitu foodies. Ini ternyata di dalamnya udah ada. Sebenarnya sih di tiap mangkok mie goreng udah ada chili oilnya. Tapi kalau kamu suka banget pedas, di sini boleh banget kok nambah chili oil sepuasnya. Nggak cuma chili oil, ada kerupuk pangsitnya juga nih yang bisa kamu ambil sesukanya. Asal nggak stopless aja sih. Rasa mie polosan. Kenyal dan juga lembut ya foodies. Sekarang kita cobain si mie-nya yang udah kena bumbu foodies. Warnanya sih merah ya. Apakah ini pedas seperti penampilannya? Kita coba. Pedas foodies,
Tapi ada manis-manisnya juga. Jadi rasanya tuh pedes manis, Foodies. Mie gorengnya emang gak kelihatan kayak mie goreng pada umumnya yang punya warna coklat kecap gitu tuh Foodies. Justru ini warnanya merah menyala. Tapi don't worry, lambung kamu gak akan menyala kok abis makan mie ini. Karena rasanya gak pedes yang bikin mules Foodies. Pedesnya masih nyaman banget. Apalagi ada perpaduan rasa manis dan gurihnya juga tuh kayak yang bikin rasa mie goreng ini semakin wadidaw laziznya. Bumbu untuk mie goreng ini gak simple Foodies karena ada bumbu rahasianya yang bikin rasa mie goreng ini gak bisa kamu temuin di tempat lain. Wah, kalau ada rahasia-rahasiaan udah pasti lazis nih Foodies. Jadi sebenarnya mie kan ada beberapa jenis ya, Foodies. Ada mie yang gede-gede gitu ya. Sebenarnya kalau di Jawa tuh orang-orang mie-nya gede-gede, Foodies ya. Kayak mie tek-tek gitu, di nasi goreng tek-tek tuh kan gede-gede ya. Tapi ini justru pakainya mie pipih, mie kuning pipih yang kecil. Balik lagi ke selera, kalau Tasya secara pribadi lebih suka mie kecil malah dibandingkan mie gede. Meskipun mie gede itu teksturnya lebih kerasa, terus rasa tepung dan telurnya itu lebih strong, tapi justru mie pipih atau mie kecil itu lebih lembut. Plus, jadi yang lebih dominan bukan rasa mie-nya, tapi rasa bumbu-bumbunya ini jadi satu. Tapi bener, ini pedas manis ya Budis. Rasa bumbunya dominan pedas manis, ada wangi-wanginya juga, bawang putihnya cukup banyak kayaknya, bawang putih sama bawang merahnya nih. Jadi gurih, bener-bener enak. Padahal cuma kayak satu bumbu doang ya, tapi udah enak banget. Emang deh ya, mie itu selalu berhasil buat jadi comfort food kita ya Foodies. Makin comfort lagi nih kalau makan mie-nya bareng sama kamu sih. Huhuy. Gimana? Mau kan sarapan mie bareng? Cus lah, kalau gitu aku tunggu kamu ya Foodies di Warung Mie Cendana yang lokasinya ada di dalam Pasar Klojen, Malang, Jawa Timur. Bukanya setiap hari kok Foodies dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Eits, tapi jangan coba-coba datang siang deh, dijamin. Aduh, pasti kamu udah kehabisan. Sip, selamat mencoba Foodies. Buat kalian yang pengen cobain langsung aja datang ke Pasar Klojen, Kota Malang Foodies. Pastinya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Lanjut makan lagi Foodies. Kalau di daerah Jawa itu biasanya ini dibuat laksa. Sekarang dibuat untuk campuran es. Foodies, bentuknya sih mirip banget dengan laksa khas Tangerang ya. Tapi kok jadi campuran es kayak begini sih? Jangan salah ya Foodies, ini tuh namanya es tebak yang katanya cuma ada di Payakumbuh. Tempatnya nyempil di dalam pasar, jadi jangan malu nanya lokasi pastinya ya, tersesat di jalan lagi. Wah, tebak-tebakan yuk, es apa yang nggak bisa ditebak? Ya es tebak. Nah sekarang di Payakumbuh itu ada yang namanya es tebak, atau tabok. Aku nggak tahu. Sekarang ini dia tempatnya. Let's go. Sudah mejeng di Pasar Payakumbuh selama puluhan tahun, es tebak Pak Bahar ini memang hits banget di kalangan orang Minang yang ada di Payakumbuh Foodies. Resep otentiknya nggak pernah berubah dari dulu sampai now. Gak heran banyak perantau Payakumbuh yang kalau pulang kampung kudu nostalgia sama es tebak ini Foodies. Ini warnanya merah Foodies. Biasanya kan kalau cendol tuh warna hijau. Kalau di sini warnanya merah lucu sekali. Ini berapa sendok Bu? Satu. Lalu cincau. Cincau hitam nih Foodies. Ini satu juga? Ya. Wow, lalu? Wah, sepertinya tebaknya ini juga mengenyangkan ya Rizal. Secara terbuat dari tepung beras Foodies. And you know what? Ini tuh dibuat sendiri loh dengan resep andalan Pak Bahar. Dalam sehari bisa membuat sekitar 10 kg tebak. Karena selain jualan di warung, banyak juga yang pesen buat acara-acara seperti hajatan. Jadi kayak stoknya emang harus selalu available. Nah Foodies, jadi tampilan seperti ini sepertinya mirip dengan es campur pada umumnya. Tapi yang membedakan adalah tadi ada tebak, kemudian ada cincau dari warnanya yang warna merah begitu. Kemudian kita kasih es. Segimana Bu? Sudah? Menarik ya. Lalu selanjutnya Kasih gula lagi. nah ini kita akan kasih gula nih. 1 sendok. Satu tuh Foodies, gulanya. Wow. Tuh. Di Payakumbuh, cendol memang cenderung berwarna merah ya Foodies, jadi terlihat lebih menarik. Bahannya juga bukan dari tepung beras, melainkan berbahan dasar sagu. Wah, udah menggunung aja tuh Rizal. Tapi biar lebih mantep lagi, bisa juga ditambahin kental manis ya. Es tebak yang dikenal di ranah Minang asalnya memang dari Payakumbuh Foodies. Jadi kalau mau merasakan sensasi otentik original yang pakai banget nget-nget, kudu cobain langsung di tempat asalnya.
Es tebak biasanya banyak dijual di pinggir jalan saat momen bulan Ramadan. Tapi kalau pas hari-hari biasa seperti sekarang, kamu bisa cobain es tebak di sekitar Pasar Payakumbuh. Salah satu yang terjamin endul, ya es tebak Pak Bahar ini nih foodies. Gasnya ya, langsung samperin nih, cocok banget loh buat diseruput sore-sore kayak sekarang. Endul maksimal. Tadi ini yang aku bikin foodies, sekarang kita akan langsung coba bagaimanakah rasanya. First thing first, aku mau cobain kuahnya dulu. Let's go. Seketika aku sangat mencintai Indonesia foodies, karena ini Indonesia banget. Rasa manisnya dari sirup, kemudian dari susu, kemudian gurihnya santan, ini jadi satu foodies. Tenggorokan langsung berasa sugur ya Rizal. Meskipun basicnya manis dari gula, sirup dan susu, tapi gurih santannya masih ketara banget loh pas diseruput. Mantep pol foodies. Oke, sekarang tebaknya. Sikat tuh Rizal. Kemudian yang paling penasaran ini adalah tebaknya foodies. Tadi adalah dari tepung beras katanya. Kita akan langsung cobain bagaimanakah rasa tebak ini. Yang tadi kemarin sempet aku bilang foodies, kalau di daerah Jawa itu biasanya ini dibuat laksa. Sekarang dibuat untuk campuran es. Wow. Karena ini dari tepung beras, jadi teksturnya itu memang agak padat tapi lembut. Kemudian, seperti biasa ya, topping-toppingnya itu ada cincau hitam, ada cendol. Dan yang pasti, ada tape. Rasa tape yang juga cenderung sedikit asam menambah cita rasa endul pas dicampur dengan tebaknya. Jadi rasa gurih, manis dan asam tercampur jadi satu komplit lazisnya. Definisi sedap dipandang dan enak dirasa ini mah ya. Harganya pun juga ramah di kantong, receh kok foodies, cuma 13 ribuan aja. Ini roti dicampur kuah, juara foodies. Nyes gitu. Tapi karena rotinya sedikit, di samping aku ini ada bolu pandan. Kayaknya lucu juga nih kalau kita campur ini. Nah, widih, mari kita langsung cocol foodies dengan es tebak ini. Bolu pandan yang punya basicnya manis, ringan dan wangi pandannya yang sangat kuat, sudah dicampur dengan es tebak ini menjadi sangat sempurna juga istimewa. Penambahan bolu pandan ini bisa banget dicoba loh foodies, approve gitu di lidah Rizal. Yang pasti sih lebih kenyang juga kalau ada tambahan bolu. Oke deh foodies, kayaknya nggak bisa skip ya. Kalau di depan mata udah ada yang segar pol kayak begini. Alamatnya ada di Pasar Payakumbuh, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Jam bukanya mulai dari pukul 10 pagi hingga jam 6 sore. Ayolah orang Minang yang kepengen menyegarkan tenggorokan, cus langsung kepoin ke lokasinya ya. Payakumbuh istimewa, es tebak luar biasa. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Jauh-jauh ke Gili Trawangan, Ihsan Tarore cuma mau ke pasar malam. Eits, pasar malam ini bukan sembarang pasar malam dong guys. Pasar malam yang ini gak punya area bermain dan gak punya biang lala. Adanya cuma atraksi warga seafood yang siap kita santap foodies. Wah, ini mantap nih sotongnya nih. Ada sotongnya. Ya, aku mau sotongnya bang. Foodies. Ini aku bener-bener lagi ada di night market yang ada di Gili Trawangan. Nah, ini aku lagi pilih-pilih. Sebenarnya di sini ada banyak banget seafood. Dan yang datang ke sini bukan cuma lokal ya. Emang bener-bener Gili Trawangan ini spesial banget. Yang datang tuh banyakan bule. Lokal tuh datang juga sih. Cuman banyakan bule. Bang, aku mau ini bang. Yes foodies, Gili Trawangan Night Market ini emang pasar yang nyiapin berbagai olahan seafood. Semua booth atau warung di sini menjajakan ikan, cumi, lobster, kerang, udang, dan lain-lain. And you know what, yang datang ke Night Market ini dominasi bule-bule semua loh foodies. Wah didew, Ihsan nyaru deh jadi bule juga. Saya mau kakak putih aja. Ini adalah paling seru foodies. Karena kita milih-milih ikan. Kalau ini hitungannya dia berapa per kilo? Per onnya, per 100 gram ada dia kita. Per 100 gram, ada harga-harganya dia? Ada harganya, kita juga punya boleh menu lihat di sini ya. Tuh foodies, harganya tuh masih receh banget. Makanya foodies, aku Iya, betul. milih
di sini juga karena memang harganya ini masih receh banget. Tuh, lihat ya. Ini pasar, bukan sembarang pasar, dia jualannya tuh seafood-seafoodan luar biasa. Nah, selain itu, booth-booth di night market juga menyediakan sate-sate jumbo foodies. Ada sate oktopus, calamari, tuna, sampai sate yang bukan dari dunia laut juga ada nih, yakni sate ayam dan sate daging sapi. Wadidaw, siapa yang ngundang tuh? Canda ayam dan sapi. Ya udah, mending kita langsung meluncur aja ke meja ya. Sekalian kita intip nih persifutan Ihsan dimasak pakai bumbu apa aja sih? Cus! Oke, here we go foodies. Kerang, sotong, ikan, cumi, sate, sayur-sayuran lengkap dengan sambal pelecingnya udah di meja. First stop kita makan ikan bakar bumbu kecap pedasnya. Yuk! Jadi kalau ini, jujur aku tadi nggak ngelihat cara masaknya gimana. Tapi yang aku rasakan adalah dia ada kayak sensasi dia dibakar dulu di awal, ya. Dibakar dulu di awal dengan bumbu yang gurih-gurih gitu, ya. Terus setelah itu begitu selesai, udah mau hampir matang, dia tambahin yang namanya cabai-cabeannya ini. Makanya dia ada sensasi gurihnya, terus pedasnya itu nampol di ujung lidah. Foodies, bumbu bakar ikan yang terdiri dari kecap manis, juga cabai dan bawang-bawangan didominasi dengan pedas manis yang nikmat. Apalagi Ihsan milihnya pakai ikan kakap nih yang punya tekstur tebal dan berserat. Emang paling mantep ya buat diolah bakar-bakaran foodies. Beh, lazis! Tapi aku heran loh. Ini tuh sambelnya lumayan pedas. Tapi yang makan di situ banyak banget bule itu. Aku tuh sebenarnya curiga deh, Budis. Kayaknya bule-bule ini orang Indonesia di dalamnya. Foodies ke Nusa Tenggara Barat, ya kudu icip sambal pelecingnya dong. Sambal cabai terasi dan tomat bikin sensasi makan jadi segar pedas. Enaknya. Oke, next kita berkunjung ke kerang bumbu saus padang. Kerang yang dipakai jenis kerang sungai aka kerang kijing ya foodies. Punya tekstur yang lembut dan juga lumer, bakal cocok bingo nih bersanding dengan saus asam manisnya. Ini dia, secara rasa jujur aku agak kaget. Biasanya kerang itu ada bagian yang kenyal-kenyalnya, bagian yang ini nih. Aku liatin kalian. Ya, foodies. Bagian luarnya ini tuh biasanya dia agak kenyal-kenyal banget gitu kan. Itu untuk kerang. Dan bagian belakangnya ya karena itu bagian perutnya dan segala macam itu pasti akan lebih lembut dan lebih juicy. Nah ini karena dia bagian sininya, dia bagian yang ke permukaan dia biasanya agak lebih kenyal. Tapi ini enggak, ini semuanya empuk banget. Jadi begitu masuk tuh lumer. Oke, Jut, lanjut. Kita icip ya dua menu yang dibakar-bakar Ihsan. Ada sotong dan sate-satean. Nah, kalau sotong cuman dibakar tanpa bumbu. Kalau sate-sateannya punya berbagai pilihan, seperti ada yang udah dibumbuin rempah dan dibumbuin pedas atau dibumbu manis. Nggak alot. Ini nggak alot, Budis. Ini nggak alot, Budis. Ini beneran cuminya ini enak banget, pas gitu rasanya tuh rasa original cuminya karena memang ini nggak dibumbuin macam-macam. Sekarang kita cobain sate-sateannya. Ini sate gurita. Aku kok sukaan gurita ya? Aku sukaan gurita. Kalian kalau nanya, Ihsan suka yang mana? Cumi apa guritanya tadi? Ini guritanya karena memang dia guritanya udah berbumbu. Tadi aku milih yang pedas. Tapi ini nggak pedas sih rasanya. Yang berbumbu jadi intinya. Jadi dia ada plus pedesnya, gurihnya dapet, mirip bumbunya sama ikan bakarnya, tapi enak banget, ini kawin banget di guritanya. Foodies, kalau lagi liburan ke Gili Trawangan, night market ini siap jadi pilihan persifutan duniawi kalian ya. Bumbunya bisa milih nih, mau asam manis, asam pedas, saus padang, barbecue, saus tiram, dan lain-lain. Pesen aja foodies. Tapi ya gitu deh, night market ini selalu rame dan bangkunya full.
Nah, makan receh punya hack nih biar dapat bangku dan makannya lebih nyaman. Karena night market ini sistemnya milih sendiri, kalian kudu jeli seafood mana yang akan dipilih. Langsung tanya-tanya aja itu ke abangnya, jenisnya apa, mau dimasak apa, sampai harganya berapa. Nah, kalau udah deal, udah deh fix langsung bayar biar bisa nyari bangku dan makannya lebih nikmat. Nah, habis itu pantengin deh tuh perseafoodan kalian ampe jadi dan siap meluncur ke meja. Asik! Semuanya worth to try. Jadi buat kalian semua kalau datang ke Gili Trawangan, kalian cobain ini namanya night market dan ini bukanya cuman malam hari. Jadi kalau siang kalian datang ke sini ini nggak ada. Namanya aja night market. Kalau bukan siang namanya the whole market nggak sih, ya kan? Oke, Budis. Jangan mati juga buat kalian kalau mau tahu rekomendasi makan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari aja di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Budis, ikan mau nggak? Ikan tarore tapi. Foodies, Makan Receh masih dalam misi mencari kuliner pasar tradisional nih. Ih, seru. Oke, sekarang giliran Dwi Andika yang mau belusukan di Pasar Tomang Barat. Nah, kalau warlock sini sih taunya ini Pasar Kopro ya Foodies. Ayo, siapa yang sering belanja ke sini? Foodies, di sini di Pasar Kopro ini Jakarta Barat banyak sayur-sayuran, banyak buah-buahan, banyak lauk pauk. Pokoknya memang sedep banget deh kalau misalnya kita nongkrong di pasar. Kalau yang lain pada jelajah dunia, aku mah jelajah pasar ya. Karena pas banget kenapa aku lagi di sini. Ini tuh lagi kepo banget, ini viral banget yang sebenarnya tuh harusnya dari dulu aku datengin. Cuma baru sekarang kesempatannya untuk mencicipi namanya soto Semarang yang ada di Pasar Kopro. Oke, sekarang saya sudah dapat tempatnya di situ ternyata dari tadi. Oke, langsung aja kita lanjut. Mau makan soto Semarang aja sampai masuk-masuk ke pasar ya guys. Tapi emang sih Budi, soto Semarang ini tuh banyak banget dicari sama pengunjung pasar dan juga warga daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dengar bisik-bisik tetangga nih Foodies, tau nggak? Psst, soto Semarang Kopro ini termasuk soto Semarang yang otentik. Masa sih? Ya udah, kita buktiin aja yuk. Halo Ibu, Halo, apa kabar? baik. Wah ini kayaknya terkenal banget dari kapan sih bukanya? Bukannya udah lama sih Mas, udah Udah. 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Iya. Dika kemana aja? Foodies kemana aja? Ayo datang ke sini. Nah ini kan aja jual soto ya. Soto Iya, soto. emang ini khas dari Semarang. Semarang Iya. ya. Oke, terus ada topping-toppingnya juga. Iya. Tapi kalau misalnya aku lihat di sini, nanti aku bakal cobain sotonya. Cuma dari tadi penasaran kok ada tiba-tiba ada gudeg, ada Iya, gudeg juga. ada duduk juga ya. Oh gitu. Iya. Karena Semarang sama Jogja masih deketan nih Foodies, jadi sekalian deh ya kuliner khas Jogjanya diboyong ke sini Foodies. Lauk gudegnya juga lengkap nih, opor tahu dan telurnya ada, sambal krecek ada dong pastinya, ayam dan arehnya juga adinda. Buka tutup jam berapa? Bukanya jam 6, Hah? tutupnya setengah 3. Setengah 3. Iya. Oke, wah ini lagi jam-jamnya rame sekarang ya. betul, ya. Oke, kalau gitu aku mau pesen soto. Ini soto ayamnya ayam kampung. Ayam kampung ya, spesial ayam kampung. Kalau ayam kampung itu paling enak banget. Oke, mau soto ayam kampung ya. Ya. Terus juga gudegnya juga mau deh. Boleh. Aku boleh pilih, berarti boleh pilih dong ya? Boleh. Ini ada ayamnya ayam kampung. Ayam kampung Ayam kampung juga ya. ya. Oke, mau ini ayam, terus ini ada ayam, terus ada telur juga mau, krecek juga mau. Ini nangka ya? Nangka ya, mau. tutupnya. Jadi semuanya deh. Gak cuma Dika, kayaknya kalau kita ada di sana juga sih bakal ikutan kalap ya Foodies. Sip deh, kita tinggal duduk manis yuk, tunggu makanannya ready to eat. Let's go. Buh. Mumpung masih panas, karena emang paling enak banget kalau kita makan soto itu adalah pas lagi anget-angetnya atau lagi panas. Oke. Enak sekali loh. Bumbunya itu loh, nih si kuahnya ini tuh seger, gurih, nikmat. Ditambah lagi topping-topping yang memang
diperuntukkan untuk soto tuh. Lihat, nggak pelit. Kuah sih boleh bening ya foodies, tapi jangan coba-coba raguin soal rasa gurihnya. Karena dari kaldunya aja itu udah pakai kaldu ayam kampung yang sudah terkenal banget sama rasa gurih yang mantap. Emang tipe kuah kaldu yang medok gitu nih foodies, tapi lemaknya tipis-tipis aja kok. Jadi kamu nggak feeling guilty deh tuh makan sotonya. Ayam kampungnya juicy banget. Enak banget asli. Ini ada bihun, ada toge, tuh ada seledri, ada bawang goreng juga tuh. Terus juga bihunnya banyak banget, ngenyangin yang pasti. Ada satu cara lagi nih yang bikin kamu makin kenyang pas nikmatin soto Semarangnya. Yes, 100 banget buat kamu foodies. Makannya dicampur pakai nasi. Langsung aja deh tuh nasinya dijadiin satu sama sotonya. Hai asik. Oh iya, suiran ayam kampungnya nggak tipis-tipis loh foodies. Kamu masih bisa ngerasain kalau beneran makan daging ayam di setiap suapannya. Endul kan? Maka soto Semarang emang ciri khasnya juga ada di sate-sateannya ini ya foodies. Dan dari aneka sate yang di sini, yang paling terkenal adalah sate kerangnya. Makanya sate kerangnya ini tuh sering banget habis duluan. Kalau kamu kesini jangan sampai ke skip ya, apalagi kehabisan sate kerangnya. Aduh, dijamin nyesel tuh. Kalau mau sate yang lebih manis lagi, ada sate pindang telur puyuh yang bikin kangen banget rasanya. It's so yummy. Oke lanjut, kita geser ke menu yang lauknya juga gak kalah rame nih. Yes foodies, gudeg. Lihat tuh, dibaluri semua arehnya atau bumbunya ke dalam nasi sehingga nasi jadi meresap. Kita coba. Enak banget. Wow. Yang pasti ini kayaknya ini tim manis, pas banget kesukaan aku, tapi gurihnya juga dapat. Enaknya. Dika kok kayaknya enak banget sih. Bagi-bagi dong gudegnya. Foodies, gudeg atau sayur nangka ini punya tekstur yang empuk dan juga rasa yang cenderung manis. Ketemu sama sambal krecek yang punya rasa pedas, gurih jadi cocok banget nih karena saling melengkapi. Nyal, gemes banget. Terus sebenarnya nggak perlu pakai cabai ini pun nggak apa-apa karena memang udah ada cabai hijaunya juga nih. Yang tadi sempet kegigit dan tambah keringetan. Ternyata ada ranjaunya juga. Jadi pas lagi diaduk diperhatikan juga. Takutnya jadi double cabai ya nggak apa-apa juga sih kalau pecinta pedas. Foodies, semua lauk yang ada di sini tuh rasanya kayak sopan-sopanan banget ya masuk ke mulut. Dari teksturnya yang lembut, rasanya yang gak over seasoning dan porsinya itu loh, super ngenyangin. Sambil Dika nikmatin gudeg versi komplit ini, kita mau spill harganya ke kamu ya. Buat soto Semarang dan gudegnya mulai dari harga 20 ribuan aja foodies. Wah, masih worth it banget ini sih kalau ngeliat dari porsi dan rasanya dan kualitasnya juga nggak kaleng-kaleng ya foodies. Foodies, kalau misalnya penasaran banget nih, pengen mencicipi apa yang aku rasakan, langsung aja datang ke Pasar Kopro di Jakarta Barat ya. Tetap dimakan receh menurut receh, tapi rasa nggak recehan. Lanjut lagi ya.